Iya. Mungkin aku puterin Raike Mbak Gana, Iya. halo. Halo, selamat Bisa selamat dengar sore suara ya, selamat sore di selamat sore. Jakarta. Mbak Oh, Palupi ini dulu dia kerja di KBRI Wina, iya, Mbak Adayati ya. gimana? Di Wina, Austria. iya, iya Mbak. Oh Sudah ya, tahun pensiun. berapa di sana? Dulu sudah balik aku. Oh ya, tahun berapa di Wina? Sudah balik ke Jakarta Mm. Oke, sampai tahun 2001. 2001, oke. Ya, ya. Oh, lama juga ya, lumayan. Nah, Daftar ini. Iya kebebasan Mbak Gana, ini negara sudah yang baik ini mayoritas Muslim. Zoomku dibuatin Sip, sama sip. anakku lagi. Sip, Bosnia yang sip. pertama di Ini antara aku negara puterin dulu Muslim ya, lainnya sembari nunggu menurut teman-teman. indikator kebebasan secara pribadi dan ekonomi. Lalu, Biar kita sekian jalan-jalan ke sono penggunaan nih, di nggak negara cuma Mbak Bosnia dan Hidayati aja ke Herzegovina. sono ya. Bosnia dan Herzegovina atau yang lebih dikenal Bosnia adalah sebuah negara yang indah yang terletak di benua Eropa. Sekitar 3/4 dari negara ini adalah pegunungan yang banyak memiliki sungai-sungai indah, air terjun, danau dan hutan yang lebat. Pegunungan Selengora di Bosnia dan Herzegovina adalah salah satu tempat dengan salju abadi yang langka di Eropa. Salah satu ngarai terpanjang dan terdalam di dunia juga berada di negara ini. Tara Canyon adalah situs warisan dunia UNESCO yang menjadi tempat wisata pecinta alam favorit di Bosnia-Herzegovina. Bagian akhir ngarai ini membentuk perbatasan antara Bosnia-Herzegovina dan Montenegro. Di tengah-tengah ngarai, terdapat sungai Tara yang memotong Tara Canyon dan merupakan tujuan populer untuk arung jeram di bulan-bulan musim panas negara ini. Saking indahnya, tidak heran, pada tahun 2010, negara ini khususnya ibu kota Sarajevo, dinominasikan sebagai salah satu dari 10 kota teratas untuk dikunjungi dalam Best in Travel on the Planet. Bahkan menurut Organisasi Pariwisata Dunia, negara ini bahkan pernah diprediksi memiliki tingkat pertumbuhan pariwisata tertinggi ketiga di dunia dari tahun 1995 hingga 2020. Bosnia dan Herzegovina, yang terletak di semenanjung Balkan, sebelumnya merupakan bagian dari Yugoslavia, dan baru memperoleh kemerdekaan pada tahun 1992. Populasi Bosnia dan Herzegovina saat ini diperkirakan sebesar 3,4 juta jiwa, di mana sekitar 50% penduduknya adalah beragama Islam, dan lebihnya ada Kristen, ateis, agnotis, dan lain-lain. Lebih dari 95% populasi Bosnia dan Herzegovina dihuni dari 3 kelompok etnis utama, yaitu Bosnia 50%, Serbia 30%, dan Kroasia 15%. Mayoritas etnis Bosnia adalah Muslim, sedangkan orang Serbia sebagian besar adalah Kristen Ortodoks, dan orang Kroasia sebagian besar adalah Katolik. Islam mulai masuk ke negara ini sejak Kesultanan Turki Utsmani menaklukkan Bosnia pada abad ke-15 dan ke-16. Masjid Gazi Husrev Bey adalah masjid terbesar dan tertua di negara ini, serta menjadi masjid pertama di dunia yang dialiri listrik pada tahun 1898. Stary Most Bridge adalah salah satu landmark paling terkenal di negara ini yang terletak di kota Mostar. Stary Most Bridge adalah sebuah jembatan yang dibangun oleh Kerajaan Ottoman pada abad ke-16, namun sempat hancur pada tahun 1993 karena perang. Akan tetapi, jembatan ini dibangun kembali dan baru dibuka pada tahun 2004 yang lalu. Selain itu ada juga Visegrad, yaitu tempat bagi para pecinta sejarah dan budaya Balkan, yang terkenal dengan jembatan Mehmet Pağa Sokolovic yang melintas di atas sungai Drina. Desa kecil Medjugorje yang terletak di pegunungan dekat Mostar, sangat populer bagi kalangan peziarah Katolik. Tempat ini telah menjadi sakral sejak tahun 1981, ketika sekelompok 6 orang anak muda di desa ini
mengumumkan bahwa perawan suci telah menampakkan diri kepada mereka di kota tersebut. Stekci adalah situs pemakaman kuno pada abad pertengahan yang tersebar di seluruh pedesaan Bosnia dan Herzegovina. Menurut ceritanya, Stekci dibangun sebagai makam keluarga masyarakat kelas atas kala itu. Satu kuburannya dapat memiliki 30 hingga ratusan batu nisan. Saat ini, ada sekitar 60.000 Stekci di negara ini yang sebagian besar masih terawat dengan baik. Selain Stekci, ada juga Bazar Sija yaitu kita mulai pasar ya. di kota Sarajevo. Bentar, aku matikan dulu. Pasar ini dibangun pada masa pemerintahan Ottoman. Oh, ada. Bazar Sija adalah pusatnya Sarajevo dan selalu dipadati oleh pengunjung. Tempat ini sangat kaya akan bangunan keagamaan dan budaya, serta sejarah yang penting. Nah, akan dimulai. Oh, sudah ada Mas Bambang nih. Ada Mas Bambang, Mbak Hidayati. Aku undang dia, dia datang nih. Weh, Dia yang berjasa. mantap. Selamat pagi Mas Mantap, Bambang. selamat pagi Mas Bambang ya. Tenangnya ada Mas Bambang. Oke, terima kasih sudah hadir Mas ya. Oke, kita mulai aja ya. Settingnya Mbak Siti mana nih? Katanya dia datang. Atau lupa ya Mbak Siti? Oke deh. Ini masih direkam, masih ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Gana Stikman, kali ini selaku moderator yang akan menggawangi Koteka Talk 166, kerjasama antara komunitas traveler, Kompasiana, dan Pesanggrahan Indonesia. Yang kali ini membahas tentang Bosnia, negeri berbentuk hati. Kebetulan di bulan Februari ini ada peringatan Hari Valentine atau Hari Kasih Sayang Sedunia. Jadi pas banget. Dan karena aku baru saja ketemu Mbak Hidayati di Amsterdam waktu kita nari sama-sama ya di sana di acaranya Ganjar Pranowo. Dan akhirnya aku pikir, wah ini ngajakin Mbak Hidayati Kidam Putri aja ya, artis Amsterdam yang bekerja di kedutaan Qatar di Den Haag. Dan juga selaku penari dan penyanyi. Wow, ternyata banyak talentanya ya. Dan suka travel tentu aja ya. Makanya kita kali ini Ya. akan banyak mendengarkan tentang Bosnia tempat dia jalan-jalan waktu itu. Lebih jauh tentang pendidikan Mbak Hidayati ini, yang punya Instagram Nyai Putri ya. Ya. Ini pendidikannya di Ifyo Dutch School. Jadi pengalaman jalan-jalannya tuh banyak banget teman-teman ya, khususnya yang ada di Eropa. Jadi kayak ke Jerman, ke Swiss, Spanyol, Italia, Austria, Luxembourg, Belgia, Kroasia, Slovenia, Cekoslovakia atau Ceko, dan Bosnia. Nah kali ini menarik sekali karena dulu tuh Bosnia, wah masa kita ke Bosnia gitu. Orang bikinnya kan ke Amerika, ke Eropa gitu ya. Maksudnya negara-negara yang maju yang mereka pikir wah kayaknya keren banget, tapi ternyata Bosnia waktu aku lihat tuh ternyata juga lebih keren gitu ya, nggak kalah dengan negara-negara seperti Jerman dan Belanda. Ternyata tempat wisatanya Sis. bagus banget dan masih budayanya kenceng ya, masih kuat sekali. Hmm. Dan terima kasih sudah yang hadir di sini. Kita masih tunggu yang lain nanti dari teman-teman di Indonesia masih akan merapat. Ada Mbak Palupi juga ya. Ini adalah ex-nya Kedutaan Republik Indonesia di Wina selaku Pensosbud ya. Ini juga ada Mas Bambang Ponco yang aduh benar-benar berjasa sekali ngambilin kalung aku ya untuk disampaikan kembali dan ditransfer ke aku. Ini ada Mbak Siti Asyah juga. Mbak Siti Asyah ini adalah sekretaris Koteka termasuk juga pemilik dari Pesanggerahan Indonesia. Ini topi badannya itu wow banget gitu ya. Oke, baik. Mungkin langsung aja kita menuju ke Mbak Hadi ya. Mbak Hadi, Ya. apa kabar hari ini? Aduh, masih agak ini ya pilek-pilek gitu ya suaranya ya. Iya, selamat pagi semuanya. Ini suara saya masih terdengar, aduh keren banget ya. Antara hidung dan mulut itu udah stuck di situ karena masih sakit sebetulnya. Jadi di rumah juga masih pakai shawl ini. Tapi ya alhamdulillah udah membaik. Ya, Oke, baik. Mbak, terakhir perjalanan kemana nih sebelum kita cerita ke Bosnia? Jalan-jalan kemana nih? Kemarin kita ketemu kan di Hannover ya, di Jerman. Dari betul.
Amsterdam Ya, ke Hanover. Aduh, jauh banget. Oke, tiga mungkin jam ada aja. perjalanan lain yang terakhir yang pernah dijalani sebelum ke Hanover atau setelah? Ya, terakhir itu ke Prah itu. Sempat jalan-jalan berdua sama sahabat saya, berdua aja. Oke, Itu jadi ke ke Prah, Praga. iya, Oke, waktu ke iya. Bosnia itu kapan kira-kira Mbak? Dan pengen ke sana lagi nggak sih? Oh, tentu insya Allah pengen banget ke sana. Itu sekitar 1,5 tahun yang lalu, tepatnya di bulan Agustus 2022. Itu nggak sengaja kita ke sana, jujur aja. Jadi karena kita waktu itu pakai apa auto sendiri, mobil sendiri, jadi jalan dari Belanda, and then Jerman, and then Austria, and then Slovenia, and then Kroasia. Terus tadinya kita mau balik, tapi aku bilang masih ada waktu nih, kurang lebih 8 hari. Kenapa enggak gitu? Aku bilang sama suami kita lanjut aja ke Bosnia. Suami bilang gila, kamu ke Bosnia aja gitu kan? Sempat suami nggak mau. Terus aku tanya, kenapa nggak mau ke Bosnia? Ya, ada riwayat jelek katanya gitu sama Belanda. Maksudnya gitu ya, ada ketakutan lah kalau orang Belanda ke sana, apalagi kita pakai mobil sendiri. Terus better need dia bilang gitu kan, lebih baik nggak. Aku bilang, Komhut, jangan takut. Ada aku bilang gitu kan. Kita jalanin, insya Allah lah baik-baik aja. Terus dia masih ngomong lagi, oke kita ke Bosnia, tapi jangan ke Sarajevo. Itu dia bilang. Oke, jadi kita nggak ke Sarajevo waktu itu, tapi ke kota lain yaitu Trebinje yang pertama itu. Itu di sana luar biasa banget karena ternyata saya ketemu kebetulan nih eh, ketemu sama salah seorang eh, mantan striker PSIS Semarang yang pernah di Indonesia 2 atau 3 tahun lamanya. Beliau itu lagi di tengah-tengah apa itu plane itu di kota di luar di depan kafe lagi duduk aja banyak orang menghampiri beliau. Saya nggak tahu apa-apa waktu itu, ya saya jalan aja terus pesan minuman, tiba-tiba dia menyapa dengan bahasa Indonesia. Nah, kaget kan kok Iya, di Bosnia di luar ada yang negeri, nyapa ada yang pakai bahasa bahasa Indonesia gitu Indonesia. ya. Iya, udah gitu saya bingung kok dia ngomong bahasa Indonesia, terus dia bilang ya saya bisa bahasa Indonesia sedikit, nama saya Igor, gini gini gini. Tapi sementara kita ngobrol, orang-orang terus berdatangan kepada beliau sambil bikin foto, salaman. Akhirnya lama-lama dia bilang kalau dia itu waktu itu adalah wali kotanya di sana, wali kota Trebinje. Jadi itu betul-betul luar biasa pengalaman saya itu, pertama kali ke sana ke Bosnia ketemu dengan wali kotanya langsung dan beliau ngomong bahasa Indonesia Luar gitu. biasa. Luar kotanya. Betul-betul pengalaman yang luar biasa. Ya beliau Keren ramah banget. sekali. Ya, terus nawarin macem-macem. Terus apa kita berfoto bersama sampai orang-orang juga bingung kok kita ngobrol bahasa Indonesia, bahasa yang sangat asing untuk Eh, mereka eh, ya. iya ya. Oke, jadi Itu memang ya. seperti kebanyakan orang ya, kalau dengar Bosnia gitu, masa jalan-jalan ke Bosnia sih gitu. Mungkin kan kesannya lebih negatif daripada positif. Tapi ternyata setelah jalan-jalan Persis keren banget ya. Nah, menurut Mbak banget. Hadi, apa yang istimewa tempat wisata dan kulinernya nih? Atau mungkin apa yang Ya. istimewa yang membuat kamu tuh, wah pengen ke sana lagi deh gitu. Kenapa enggak gitu kan? Ya, yang pertama jelas karena mungkin karena negara Muslim ya, saya sendiri Muslim, jadi untuk makanan sangat-sangat apa namanya aman karena Aman halal ya. istilahnya Oke. halal, halal ya gitu. Betul ada babi di Trebinya ada babi, tapi the rest selebihnya itu banyak banget makanan yang halal. Jadi nggak masalah dan harganya pun automatically jauh lebih murah ketimbang di Belanda ya. Itu jadi satu porsi itu kalau eh, misalnya di Belanda itu katakanlah 25 euro katakanlah ya satu porsi Mhm. steak. Cuman 25 cuman steak aja tanpa macam-macam. Tapi kalau di sana di Trebinya itu 25 euro itu kurs maksudnya ya, karena mereka pakai mata uangnya BAM, Bosnian Mark.
Itu satu porsi itu paling 12,5 euro. Jadi setengahnya gitu loh. Setengahnya ya. Iya, betul Oke. gitu. Jadi kalau nggak salah itu ada makanan yang seperti cewap cici, apa itu ya? Cepi, apa tuh yang daging panjang begitu? Ya itu kalau kalau di kita saslik itu sebetulnya ya. Taslik gitu ya. Ah, Ya oke. kayak sosis gitu mungkin. Oke. Itu mereka ada yang terbuat dari apa beef, ada yang terbuat dari lambs ya, ada juga yang dari pork, memang ada itu. Tapi semuanya dibuat sedemikian mungkin, itu perpaduan sepertinya dari Turki atau Eropa, pokoknya rasanya khas banget gitu karena di grill Oh, ya, dibakar terus ada bumbu-bumbu tersendiri gitu loh. Itu. Baik. Menurut Mbak Hadi, kan wisata kan banyak ya, wisata kuliner, wisata Mm. alam, wisata budaya, terus wisata religi misalnya. Dari semua itu, apakah Bosnia ini pas ya kombinasinya macam-macam banyak gitu, atau menurut kamu bagaimana ini? Lebih kuat di mananya? Alamnya, wisata budayanya, atau wisata religinya? Kan ada bangunan-bangunan kuno zaman Ottoman tuh. Ya, ya. Kalau itu karena saya kota pertama singgahnya ke Trebinje ya. Di situ mungkin lebih itu old town, jadi kota tua, jadi lebih cenderung bangunan-bangunannya tua, banyak sekali moske, masjid, banyak sekali Mhm. itu di Banyak setiap masjid. ujung bisa ditemuin moske. Salah satunya itu Masjid Osman Pasha. Itu masjid Mantap. kedua tertua di Bosnia yang dibangun oleh seorang arsitek Turki. Kami sempat berfoto di sana itu eh, dibangun tahun 1726 kalau nggak salah ya. Itu Mhm. identik banget dengan suasana di Bosnia. Sedikit haru melihatnya juga. Mhm. Terus ada juga Angelica's Gate, itu bangunan tua yang dijadikan untuk apa itu namanya, latar belakangnya drama dari Angelica's Gate. Itu pokoknya drama terkenal di Bosnia, entah tentang apa, yang jelas kalau kita ke Trebinje, orang-orang pasti foto di gate itu. Jadi saya yang nggak tahu apa-apa pun ikutan di foto Ikut-ikut di gitu situ. ya Ikut Instagram. sempat Keren, ngantri. keren. Oke. Ya, Baik, juga mayoritas ya, ada beberapa ada beberapa juga tempat lain seperti park, taman gitu kan. Di sentrumnya taman. juga ada katedral, ya seperti itulah kalau di Trebinje. Oke, baik. Kemudian karena mayoritas masyarakatnya Islam, apakah Mhm. ini kan juga dipengaruhi oleh kekaisaran Ottoman waktu itu ya? Apakah ini juga terlihat ya Ya. misalnya orangnya pakaiannya misalnya ketutup semua, misalnya separuh ditutup, terus bajunya panjang-panjang Mhm. gitu ya, perempuan-perempuannya. Jadi nggak Ya. seperti kalau di kita Ya. ada yang pakai you can see atau pakai gitu. Apakah ini terlihat ketika kamu jalan-jalan selama di kota-kota sana? Mungkin itu tergantung tempatnya. Waktu di Tergantung. Tremini sih itu betul banyak yang pakai kerudung, tapi yang biasa pun, yang modern pun banyak. Dan mereka luar biasa semangat untuk menjalani hidup. Maksudnya mereka itu senang banget berkumpul, terutama di weekend ya. Mereka itu keluar ke kafe menikmati minum, makan di luar, dan kita bisa ngerokok di mana-mana. Itu doesn't matter, mau di dalam ruangan mau di luar, itu pokoknya boleh ngerokok. Tapi kalau di tempat lain seperti di Mostar, itu banyak sekali turis karena di sana lain lagi. Dan di tempat lain satu lagi yang kami kunjungi itu Buzim, itu perbatasan Kroasia sebetulnya, itu lebih Muslim. Di sana memang lebih Muslim sekali. Tidak ada makanan haram yang saya temuin. Maksudnya semua halal. Bahkan untuk minum alkohol pun tidak ada. Gitu. Itu di Buzim. Saya nggak dengar suaranya, Mbak. Oh iya, maaf. Aku matiin. Jadi mungkin kayak Indonesia ya beda-beda ya. Bali gimana, Semarang gimana, Kalimantan gimana gitu ya. Persis. Ya, meskipun dari Indonesia. Persis. Nah, Ya. apakah tadi kan disebutkan harga di satu daerah tadi ya, di apa, Mm-mm. di Prebi tadi ya, tadi kan harganya setengah Trebinje. dari kota yang lain. Apakah Ya.
menurut kamu ini menjadi alasan, wah kayaknya kalau ke sana aman nih di kantong karena kalau kita ke Paris, kalau kita ke mana tuh Jerman atau ke Italia, mungkin harganya lebih mahal gitu. Ke sana mungkin kita lebih Persis. banyak, kayak begitu atau bagaimana? Ada juga Ya betul. tadi Kalau untuk motivasi ya. Ya, untuk perbandingan harga betul. Memang Trebinya itu Trebinya ya, saya bilang bicara dulu Trebinya itu mungkin setengahnya dari Amsterdam ya. Tapi Hmm. kalau kota lain seperti Busim Mm-mm. dan Mostar itu lebih murah lagi. Nggak tahu Oh, kenapa itu Trebinya oke. lebih mahal, tapi di kota lain lebih murah lagi. Kayak di Busim Wow. itu kami kami sewa hotel itu luar biasa, hotelnya gede banget. Mm-mm. Itu kayak apartemen, kita Mm-mm. bayar cuma 70 euro aja. Oh lala Kebayang nggak? ya. Kalau di sini udah Terus berapa udah itu ratus ya. kita, iya, kita pesen makan yang datang segede begini. Itu Makan kenyang banget. Jadi luar aman. biasa. Aman ya, bisa kampung tuh. Ya, Kemudian pertanyaan saya, ini kan mereka nggak pakai euro ya, meskipun mereka juga deketan mm-mm. dengan Eropa begitu. Ya, Mereka pakai BAM tadi ya. persis. Oke. Ya, Apakah Bosnian Mark ya. apakah pembayaran ini juga menerima kartu ATM, kemudian wireless yang tanpa misalnya dengan PayPal gitu atau dengan hanya menyodorkan HP misalnya seperti itu. Apakah sudah ada seperti itu Iya, waktu digital? itu kita nggak ada kesulitan karena kita pakai apa ABN AMRO dari Belanda dan juga Ah, ada kredit card. Tapi beberapa tempat memang betul mereka hanya ingin cash. Jadi kita hmm. waktu itu harus ke ATM dan otomatis langsung di kurs ke bank. Dan Oh, memang perbandingannya lebih murah lah. Kita ada beda sekitar 20% apa 30%, kurang lebih oh. seperti itulah. Baik, Ya, baik. Kemudian berapa bea yang harus dipersiapkan? Itu kan tadi pakai mobil ya karena jalan-jalannya muter gitu kan. betul. Ini terus Bosnia gitu. Itu khusus untuk Bosnia ini. Kira-kira berapa ya misalnya tadi 8 hari katanya ya? Enggak, 5 hari, 5 hari 5 kurang hari. lebih. Oke, selama 5 hari Ya, itu berapa total budget dari hotel, dari makanan, jalan-jalannya, tempat iya. wisata? Kira-kira? Kalau total persis saya sudah lupa. Yang Lupa. jelas jauh lebih Lebih murah murah ketimbang ya. dari Oh, Kroasia. jadi kicauan Karena pokoknya. Kroasia mahal. Iya betul 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 ya. Oke, Ya, kemudian aku dengar bahwa mereka ini punya tram listrik pertama di Eropa. Sudah mencoba tram listrik mereka? tidak, Tidak ya? tidak, Tapi tidak. luar Karena kita biasa. kan datang dengan mobil Mobil sendiri. ya, nggak nyoba yang Ya. transportasi umum. Baik, oke. Konon negara ini berbentuk hati. Apakah Mbak sadar kalau berada di situ terus ngerasa, aduh, penuh cinta gitu ya? Karena ternyata bentuknya kalau dari atas satelit itu bentuknya hati. Nah, ini kan lagi orang-orang Ya, lagi heboh ya beberapa minggu yang lalu merayakan Hari Kasih Sayang. Apakah orangnya juga penuh-penuh cinta? Orang-orangnya tuh kayaknya apa adem gitu sayang gitu, nggak begitu atau bagaimana? Eh, kalau kesan saya itu mereka agak dingin, jujur ya. Oh dingin ya Eh, malah. Ya, karena mungkin jarang sekali orang Asia yang datang ke sana. Ah, Jadi saya itu aneh gitu ya. terus terang jadi pusat perhatian. Uh, Apalagi waktu yang di Trebinya itu karena saya bicara dengan wali kotanya, semua orang ngeliatin, semua orang bikin foto. Udah gitu waktu ke Busim itu kebetulan mereka itu ada pesta semacam kemerdekaan lah, ada hmm, pawai. Jadi oke, kita itu oke. beruntung banget karena kebetulan mereka itu merayakan hari kemerdekaan di Mm-mm. mana banyak pawai memakai kuda gitu kan. Orang ribuan datang dari jalanan ke satu apa lapangan besar yang kebetulan lapangannya itu tidak jauh dari hotel kami. Jadi kami datang ke sana, itu ribuan orang merayakan di situ. Tapi ya kembali lagi mereka malah ngelihat saya karena saya orang asing di situ gitu Orang kan. Jadi asing ya. bahan tontonan gitu. Itu aja sih. Itu aja ya. Oke, baik. Ya, Kemudian di sana itu tahun 2010 ternyata menjadi salah satu dari kota yang dijuluki Lonely Planet sebagai khususnya Sarajevo ya sebagai kota yang the ya, best in travel. Jadi orang datang dong karena keren banget gitu. Tapi kamu sendiri balik ya. tadi sudah dipesenin suami jangan ke Sarajevo karena mungkin ada
efek-efek buruk ya yang antara Belanda dengan Bosnia ataupun apapun yang mungkin zaman dulunya itu emang udah nggak bagus gitu ya. Nah, Iya. menurut kamu pantas nggak sih kalau misalnya kamu kan udah ke Prebian, kemudian kemana-mana gitu di Bosnia. Apakah mereka memang pantas gitu ya dimasukin ke daftarnya Lonely Planet yang memang jadi panutan traveler sedunia nih? Iya, iya. Kalau untuk best karakter Lonely Planet itu mungkin betul, karena mereka itu seperti tidak terpencil, tapi seperti tersisihkan. Hmm. Mereka punya kehidupan yang sedikit tertutup. Mereka punya apa warna tersendiri, tapi juga mereka menunjukkan bahwa mereka itu bagian dari dunia yang sebetulnya mereka itu warm heart. Jadi mereka punya hati yang hangat karena apa? Mereka saling saling care satu sama lain. Mereka saling membantu sama lain yang saya lihat dan waktu saya tersesat dengan suami ke entahlah itu di in the middle of nowhere di atas gunung begitu, suami udah takut ya, aduh my god Heeh, kita tersesat heeh. nih gitu Kayak ya, film ini ya. ngeri bagaimana ya, sampai ada orang datang keluar kayak marah gitu, tapi ternyata dia malah membantu, Heeh. berusaha dengan bahasa Inggris yang sepatah-patah membantu kita sampai dia bilang ayo aku antar ke sini, itu saking baiknya mereka gitu kan, padahal kita udah ketakutan, jadi udah negatif thinking duluan gitu dengan mereka, Wow, padahal enggak luar sama biasa. sekali. Oke, baik. Ibu kota Bosnia sekarang ini kan Sarajevo ya, pernah jadi tuan rumah Olimpiade musim dingin tahun 1984. Kemudian di Mhm. sana ini diikuti oleh 49 negara di mana pemenangnya kebanyakan adalah Rusia dan medali emas banyak Ya. digondol oleh Jerman. Nah, menurut kamu apakah mereka ini benar-benar memiliki wisata salju yang indah ya? Mungkin kamu nggak ke sana waktu Ya. salju, tapi menurut kamu kalau dibandingkan dengan Persis. Belanda, Jerman, Swiss, Austria atau negara yang pernah kamu kunjungi dengan salju, ini perbandingan saljunya bagaimana? Katanya saljunya abadi bagus gitu. Bener nggak sih? Oh, ya itu mungkin ya waktu kami melewati Busim menuju Rezevka, Kroasia, itu kami melewati satu tempat yang luar biasa terbentang, itu cantik luar biasa, betul-betul. Sepertinya tempat itulah yang menjadi salju terpanjang di Wow, dunia, karena itu memang luar biasa panjang. Kita tidak lihat apapun, wow. hanya bentangan bentangan Salju apa ya, putih pegunungan gitu ya. begitu, Ah, oke. bukit, betul bukit dengan background yang luar biasa indah sekali di situ. Itu saya tidak akan lupa. Saya malah bilang sama suami, seandainya saya punya uang, saya ingin beli tanah di sini. Itu saya sempat ngomong sama suami karena luar biasa indah di situ. Oke. Oke, Ya, baik. Kemudian mereka ini kan pernah punya pengalaman buruk ya di Perang Dunia Pertama karena Pangeran Austria, Franz Ferdinand ya, ini dibunuh di Sarajevo. Kemudian terjadi Perang Dunia Pertama. ya. Apakah menurut kamu orang-orang tuh masih takut banget trauma dengan Perang Dunia? Padahal sekarang udah Perang Dunia ketiga nih, udah Rusia sama Ukraina nih. Ah, ah, ah. Apakah Ya, masyarakatnya masih takut dengan seperti itu atau kalau menurut saya udah tidak ya. tidak ya? Mereka sekarang ya lebih lebih bahagia yang saya lihat itu. Tapi waktu perjalanan dari Trebinya ke Busim dan dari Busim menuju Kroasia itu betul. Itu masih tersisa banyak sekali pedesaan dengan rumah-rumah yang sangat hancur, Oh lah lah. sangat sedih untuk melihatnya dan juga mereka membiarkan begitu mungkin sebagai bentuk peringatan atau Peringatan ya. histori buat rakyat mereka ya. Oke. Jadi mereka biarkan itu uh, meskipun kita memang agak ngeri dan sedih ngelihatnya karena itu ya namanya juga bad history ya. Jadi buat kita nggak nyaman melihatnya. Tapi ya itulah kenyataannya bahwa di sana masih dibiarkan bekas-bekas perang gitu. Oke, baik. Baik. Terima kasih Mbak Hadi. Sekarang kita ke kolom chat ya. Sudah banyak pertanyaan. Aku bacakan aja kan Oke, waktunya sedikit. Yang pertama dari oke. Ihfanul Farisa. Ihfanul Farisa ini ada di Aceh. Oh, ini nih. Ada di Wow. Aceh nih. Rajin banget dari warung kopi atau dari mana nih ya? Oke, pertanyaannya adalah, halo Kotika, salam dari Aceh tadi dalam perjalanan. Kalau mau terbang ke Bosnia dari Indonesia, jalur penerbangannya lewat mana dan berapa banyak WNI yang ada di Bosnia? Hmm.
Kalau untuk lewat Indonesia, saya jujur kurang tahu ya, karena saya sudah ada di Belanda, jadi mungkin lebih simpel, lebih gampang. Tapi untuk warga negara Indonesia di sana, saya nggak lihat sama sekali gitu. Tapi Oke, mungkin kalau lewat dari Eropa, mungkin lewat dari Indonesia, mungkin lewatnya ke Jerman kali ya, kalau mau Jerman ke kali atau ya. Kroasia, sepertinya Kroasia. Kroasia deh, Oke, ya. baik, baik. Nanti mungkin bisa dicek. Mungkin bisa dengan visa Schengen atau apa ya visa ini ya? Kurang tahu aku. Iya, Bosnya betul. gratis Ya, gitu ya kayaknya. Ha. visa Oke, Schengen. Tapi yang karena kami datang lewat darat pakai auto itu, pakai car auto itu, jadi enggak jadi ya? itu apa pemeriksaannya luar biasa panjang ya Oh, di imigrasi luar bisa sampai 2 jam. Karena saya oke. paspor hijau ya, paspor Indonesia. Betul. Itu sangat sedikit diskriminasi. Oke, baik. Kemudian pertanyaan dari Banjarmasin. Wow, jauh banget Kalimantan nih. Ada Waduh. Bahrudin. Untuk Bosnia, apakah negara ini pecah menjadi dua karena awalnya kan Bosnia dan Herzegovina? Apakah masih bersatu? Kemudian untuk bahasa mereka pakai bahasa apa nih? Selama saya dengar di sana, sorry, setahu saya Bosnia Herzegovina itu satu, setahu saya ya. Dulu kan itu mereka Yugoslavia, dan terpecah-terpecah. Jadi Kroasia, Serbia, Montenegro, and then Bosnia dan Herzegovina. Kemudian mereka kan ingin punya referendum sendiri tuh, kemerdekaan sendiri. Mereka akhirnya merdeka, termasuk Serbia sendiri, tapi Serbia tidak mau. Mereka tetap dulu bersatu seperti dulu. Makanya terjadi perang itu kan Serbia melawan Bosnia dan Herzegovina. Bosnia Herzegovina sih mereka satu satu land, satu negara setahu saya ya. Dan bahasa yang mereka pergunakan itu campuran dari Eropa Timur, Kroasia dan Yugoslavia, dan mereka jarang sekali mengerti bahasa Inggris. Oh, jadi malah jarang bahasa Ya, Inggris ya. Oke, yes, susah ya. Oke, terima kasih Mas Bahrudin yang ada di Kalimantan, di Banjarmasin. Ini ada Mbak Siti di Bon. Mbak Siti menanyakan, kenapa nggak bisa ya? Tadi Mbak Hadi banyak disoroti orang karena lagi ngobrol dengan wali kota. Kemudian saat ada pertemuan Ya, kemerdekaan, kenapa Mbak Hadi menjadi sorotan di sana karena ada wali kota tadi ya? Apa juga karena ya, memang cantik, eksotik kan orang Indonesia kan coklat-coklat gitu ya, rambutnya hitam, panjang dan mukanya juga beda gitu ya? Atau karena dandanan dan pakaian yang ala Indonesia ini? Kemudian pakaian apa ya, yang Mbak Hadi pakai waktu itu? Apakah juga pakaian Muslim atau pakaian biasa atau bagaimana? Karena menyesuaikan dengan negara Islam waktu itu. ya, ya. Enggak juga, saya pakai malah agak sedikit terbuka karena panas sekali, itu sekitar 30 derajat waktu itu. Jadi saya sedikit terbuka bagian atas tapi bawah panjang. Tapi karena mungkin mereka melihat orang asing ada di situ, jadi mereka ya konsentrasinya ngelihat saya semua, ngelihat gitu kan, ada yang iseng foto-foto gitu kan. Ya mungkin aneh aja buat mereka. Oke, baik. Terima kasih. Baik, ini nggak ada lagi pertanyaan. Mungkin dari Eka yang juga dari Banjarmasin nih. Eka ini juga rajin, aku seneng banget. Jadi teman-teman kita nggak banyak, Mbak, tapi mereka sangat setia dan dari mana-mana gitu. Kadang ada dari Bali, dari Lombok, dari Sulawesi. Aduh, seneng banget. Jadi kayak berasa, kita kok kayak di Indonesia dalam 40 menit gitu ya. Nggak usah jauh-jauh pakai pesawat, Asiknya udah ya. kumpul di sini hanya dengan waktu yang singkat. Jadi nggak cuma dari Eropa aja ya. Baik, mungkin Ya. sebelum kita berpisah dan aku akan saringkan apa yang sudah kita bincangkan tadi, waktunya hanya 3 menit. Mungkin ada tips Mbak Hadi, kalau misalnya teman-teman ini mau ke sono, apa yang harus diperhatikan? Meskipun negara Islam ya, kita kan juga dari negara Mhm. negara yang mayoritasnya agama Islam ya di Indonesia. Tapi mungkin ada tips Ya. khusus dari kamu nih yang udah ke sana. Tip khusus yang jelas, siapkan uang, nomor satu uang, siapkan juga kartu pembayaran seperti ATM, kartu bank, kartu kredit ya, dan kemudian kunjungi tempat pariwisata yang betul-betul muitewade, maksudnya berharga seperti Mostar itu ada tempat terindah yang wajib dikunjungi ya, itu ada jembatan yang fenomenal banget di sana. eh, Apa namanya, itu salah satu tujuan pariwisata tercantik dan terindah di Bosnia itu, karena kan historical banget ya Mostar. Untuk makanan selain murah juga untuk orang Muslim sangat gampang sekali, jadi don't worry. Dan yang kalau mau beli rokok
di sana juga murah ketimbang di Eropa, di negara Eropa lainnya. Dan juga untuk sebaiknya jangan ngebut, kan apalagi kalau pakai plat asing, jangan ngebut karena jadi bahan incaran polisi. Dan identitas itu sangat penting sekali dibawa kemana-mana, paspor, karena itu mereka akan lakukan pemeriksaan gitu. Baik. Sepertinya itu aja sih. Itu aja ya. Baik, terima kasih sekali Mbak Hadi ya. Hari ini sudah banyak share tentang Ya, Bosnia meskipun sebentar aja. Dan tadi senang banget ya. karena Mbak Hadi juga menceritakan pengalaman menarik bertemu dengan pemain PSS Semarang yang ternyata juga wali kota di sono ya. Kemudian juga Yes. jadi pusat perhatian orang-orang di sana karena mungkin orang Asia jarang ke sana dan mungkin penampakannya Iya, beda ya. Kita kan beda aja gitu, penampakan. orang Eropa ya. Oke, dan ternyata ini bagus banget karena meskipun bau-bau Eropa gitu, ternyata mereka mempunyai harga yang lebih murah dibandingkan dengan negara seperti Ya, Belanda, Jerman, dan lain ya, sebagainya. Ini bagus untuk kantong ya. Indonesia. Kemudian tempat-tempat yang bagus kalian kunjungi nanti tadi ya, sudah Mhm. diceritakan banyak sekali, termasuk banyak orang Muslim yang meskipun juga banyak orang dengan berpakaian biasa, tapi mungkin Ya, juga menyesuaikan diri bagi kita ya. Dan jangan betul. lupa untuk membawa kartu kredit, pembayaran cash, dan tentu saja jangan ngebut tadi pesan dari Mbak Hadi ya. Ya, Dan ternyata benar juga bahwa mereka itu pernah jadi tuan rumah Olimpiade. Ini juga bisa dilihat di salju terpanjang di dunia dengan bukit pegunungan yang backgroundnya luar biasa cantik. Semoga hari ini akan ya, jadi inspirasi bagi kita semua. Terima kasih semua yang hadir di sini. Aku ingin menyapa tentu saja Mbak Hadi yang jadi narasumber, Mbak Palupi di Jakarta, Mbak Siti di Bonn, kemudian Farisa di Aceh, Novita, Eka Novita dan Bahrudin di Banjarmasin, Mas Bambang di wow. Amsterdam juga ya. Aduh seneng banget Mas Bambang. Lain kali Mas Bambang yang gantian cerita nih. Kemudian Pak Sutiono yang paling setia nulis dan nonton di Koteka Talk di Jakarta. Saya Gana Stigman, Wow, terima mantap. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan have a nice weekend. Bye. Have a nice weekend. Terima kasih semuanya. Terima Selamat kasih hari semuanya Sabtu. ya. Dah. Ya, Bye-bye. bye. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.